Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil aziz muqtalu bi ulumin azizan. Wa kullu azizin bi izzatillah ya'tazu. Ya aziz, ta'azzazta bi izzatika. Faman itazza bi duni bi izzatika. Wa huwa dalil innallaha qawiyyun aziz. Para pemirsa yang menyaksikan video ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayahnya hingga kita bisa menyaksikan video yang singkat ini. Tak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Pemirsa video yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Indonesia merupakan salah satu negara yang penduduknya mayoritas orang muslim. Akan tetapi Indonesia tidak menentukan konsep agama, hingga Indonesia sendiri bukan sebuah negara yang beragama atau negara agama, melainkan Indonesia adalah sebuah negara republik. Dengan demikian, negara dan masyarakat harus mengayomi serta melindungi keragaman agama yang berada di Indonesia. Perbedaan harus dijadikan dan diterima sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena keragaman harus dijadikan sebuah ladang dalam beribadah, untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan atau fastabiqul khairat. Adapun kita sebagai umat Islam yang khususnya di Indonesia, yang salah satu mayoritas yang sangat paham bahwa Indonesia bukan adalah sebuah negara agama, melainkan negara yang memiliki banyak agama serta suku, bangsa, dan budaya. Karena Pancasila adalah sebagai salah satu dasar hidup berbangsa dan bernegara, juga mengambil intisari dari agama Islam. Serta para tokoh pendiri bangsa dengan berbagai latar belakang agama yang dianut telah bahu-membahu berperan penting dalam mendirikan negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, bukanlah miliki satu agama, tetapi Indonesia dimiliki oleh semua agama. Kita sebagai umat Islam harus berusaha mewujudkan ajaran mulianya guna untuk berlomba dalam berbuat kebaikan, menciptakan kesejahteraan agama, kesejahteraan bersama, serta mewujudkan kemaslahatan umat manusia tanpa membedakan agama. Hadirin penonton video yang singkat ini, Nabi Muhammad SAW sendiri secara tegas menjelaskan posisi toleransi dan moderasi dalam Islam. Moderasi dan toleransi merupakan esensi Islam. Allah menciptakan manusia untuk dicintai dan saling mencintai. Kita mencintai makhluk berarti kita menghargai dan mencintai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Islam ataupun penganut agama lain harus berupaya memahami dan mengamalkan ajarannya masing-masing dalam bingkai merawat perdamaian dan kemajuan bangsa Indonesia. Hal ini tidaklah berlebihan serta tidak bertentangan dengan ajaran agama, mengingat setiap agama pasti mengajarkan nilai dan budi pekerti yang luhur. Oleh karena itu, hidup damai dan bertoleransi sudah semestinya menjadi komitmen beragama bersama. Akan tetapi dalam ajaran Islam untuk toleransi beragama ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku.
Hadirin pemirsa video, Al-Quran sebagai pedoman dan pegangan hidup umat Islam sangat banyak menceritakan bahwa sikap toleransi dan moderasi dalam bermasyarakat semestinya kita memahami pesan-pesan toleransi yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Selain itu, kita juga sebagai umat manusia terutama umat Islam sudah seharusnya sadar dan aktif menyampaikan pesan toleransi yang berada di Al-Quran. Dengan menguatnya pemahaman toleransi, maka generasi muda tidak mudah untuk dipengaruhi oleh gerakan radikalisme, ekstremisme, ataupun terorisme. Bahkan, sebaliknya masyarakat akan menjadi tembok yang sangat kokoh untuk menangkal gejala pendangkalan agama tersebut. Agama tidak mungkin bisa diterima oleh manusia jika di dalamnya mengajarkan umatnya untuk melakukan kekerasan dan kebangisan. Hadirin pemirsa video yang singkat ini, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.